Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dimas Syafir, mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan tentang manajemen file, mata kuliah perancangan manajemen dan analisis jaringan S1 Teknik Informatika 2018. Oke. Langsung saja kita ke ini PDF modulnya, management file. Oke. Skenarionya, untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan GNS3 tetap dengan satu server, satu switch dan 3 PC, yang dimana server ini dengan sistem operasi Windows 7 dan PC 1, 2, 3 yang dimana ini adalah administrasi, finance, dan manager adalah Windows XP gitu. Oke. Langsung saja langkah percobaan buat skema seperti jalan ideal dengan GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows 7 Duration Unlimited, menggunakan klien menggunakan Windows XP, format DNFS, setting IP dalam satu network, matikan firewall. Oke. Ini sudah saya buat dengan server Windows 7, switch 1 dan PC 1, 2, 3, PC 1 manager, administrasi, dan finance. Sebenarnya untuk penempatannya terserah ya, soalnya tinggal mengatur saja. Oke. Kalau begitu ini sudah saya on kan semua juga, tinggal setting IP-nya saja. Oke. Sebelum kita setting IP di servernya, ini sudah terlanjur saya buka untuk manajemen usernya. Pada user server ini, kita PC server maksud saya, kita dapat lihat bahwasanya harus ada user ya untuk administrasi atau ADM, fin atau finance, dan MNC atau manager. Kita buat di user admin. Setelah kita buat, kita akan setting IP-nya saja. Langkah selanjutnya adalah menyeting IP. Ini open network sharing local network, kita tutup saja langsung. Properties yang TCP/IP ya, protokol version 4, IP-nya 192.168.1.1. Oke. Kita oke. Sebentar, saya periksa dulu di sini IP-nya tadi. Oke, ini 192.1.1. Lanjut, kita yang nyeting PC 1 yaitu manager ya kalau nggak salah. Setting properties TCP/IP 192.168.1.2. Oke. Kita tersambung PC 2. Properties TCP/IP 192.168.1.3. Oke. Properties kita di PC 3. PC 3 tadi apa ya di skema kita? Finance. Oke, 192.168.1.4.
Oke. Langkah selanjutnya, berhubung ini kita sudah membuka MVC3 atau finance, kita langsung saja membuat user baru untuk finance. Ini kan masih admin ya. Kita tambahkan komputer manajemen. Di local user and group users kita akan nambahkan fin 1 sama password create. Oke, sudah muncul. Oke. Selanjutnya di PC 2 dan 3 kita akan perlakukan yang sama, yaitu membuat user ya. Di ini user, new user, PC 2 tadi skema kita administrasi ADM 1 ini password create. Oke, sudah masuk. Lalu di PC1 ini manager ya, kita tambahkan start, control panel, administrative tool, computer management, local user and group user, kita tambahkan new user mng. Oke, ini satu user mas, ini never expire, create. Oke. Setelah itu sudah membuat usernya, ini sudah. Nah, di grup user ini sudah, di masing-masing PC departemen juga sudah. Lalu kita akan membuat folder seperti ini di PC server. Oke, ini sudah ya tadi. Ini properties, cancel aja properties, TCP IP. Oke, sudah. Ini kita buka di sini komputer. Kok tidak ada itunya ya, drive-nya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi sedikit terkendala, ini saya habis install ulang karena ini storage-nya tadi nggak cukup. Oke, ini kita buat filenya di local disk D, data bersama. Terus di dalamnya ada file administrasi, ada file finance, dan ada file manager. Oke, setelah itu kita akan menyeting permissionnya atau security dari tiap-tiap foldernya. Kita mulai dari folder yang utama, yaitu data bersama. Kita properties security. Nah, ini kan ada banyak ini, kayak siapa yang bisa mengakses ya, kita edit dulu. Sebentar, bukan ini, kita advance di sini, terus ini change permission. Nah, setelah itu ini kita hapus ya, ini kita hapus semua. Kita akan sisakan untuk administrator sama authenticated user aja kita ini. Oke, remove, remove aja semua. Kita add. Sekarang kita add administrator. Bentar. Administrators check name. Oke.
kita full control aja di administrator, kita full control. Terus ini authenticated user. Oke, kita pilih yang ini, list order sama read aja. Oke. Oh ini bentar, edit allow-nya ini aja. Kita apply. Oke, sudah selesai. Setelah itu di folder di dalamnya ini yang admin, kita kasih administrasi, foldernya kita kasih full access di ADM dan MNG. Add ADM. Oke, ADM-nya kita kasih full, terus MNG kita juga kasih full di MNG. Oke, setelah itu di finance itu MNG sama fin yang kita fullkan. Sebentar, edit, add fin, check name. Oke, full, sebentar, tinggal satu MNG. Oke, check name. Oke, full. Setelah itu yang manager ini hanya manager saja yang kita fullkan ya. Edit, add MNG. Menandakan bahasanya nanti saja itu keduanya sudah. Setelah itu ini sudah seperti ini, authenticate user sama itu tadi ini sudah ya. Selanjutnya kita akan sharing. Kita coba setting sharing folder yang di data bersama properties, kita sharing, advanced sharing, share this folder, dan permission. Oke, kita add-nya authenticated user, authenticated user, check name. Oke, kita fullkan ya di authenticated user dan kita hapus yang di everyone. Kita apply, kita oke. Sudah, kita apply, kita oke. Sudah, kita close. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba. Ini tadi kan sudah kita setting, kita akan mencoba di PC ini. Nah, kita akan masuk ke user yang sudah kita buat tadi di masing-masing. Ini manager, ini admin, ini finance. Oke,
ya. Kita akan coba di sini saran, kita akan coba akses di admin. Oke, nah ini sudah muncul data bersama. Artinya data yang tadi sudah di sharing ini sudah bisa muncul. Kita map aja seperti tutorial yang dikasih Pak Agus, kita map biar mudah. Nah, setelah itu kita akan bukanya dari sini aja sebentar. Nah, komputer. Oke, data. Ini, nah, kita akan cek sebentar, ini kok tampilannya seperti ini ya. Sebentar. Nah, oke. Ini data bersama sudah muncul sini ya. Ini saya di user manager. Oke. User manager adalah user yang bisa mengelola semuanya ya. Tapi nanti ini tidak terlihat. Sebenarnya kita akan coba di VC2 tadi apa? Kita administrasi sama finance dulu aja ya, tidak apa-apa. Kita akan sambungkan dulu. Oke, kita link. Sudah. Sudah masuk. Ini administrasi ya. Kita akan coba, kita get folder administrasi, kita akan create file. Kita bisa kemana aja, file adm. Ini adalah, coba saja file adm. Kita akan save. Bisa. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan file juga di finance. Apakah bisa atau tidak? Tidak bisa, karena permission di file manager atau finance, manager dan finance itu tidak bisa dimasuki oleh user ADM. Di manager kita akan coba juga, tidak bisa juga. Nah, mungkin di folder besar kita akan coba apakah bisa. Seharusnya tidak bisa ya, tidak bisa juga. Oke, karena kita tadi set yang di folder ADM ini yang bisa administrasi, ini yang bisa mengedit adalah yang ADM sama manager. Kita akan coba yang manager ya. Ini PC1 sudah manager. Kita ini kan sudah tadi ada filenya dari ADM. Kita akan coba nambah file lagi, file mng. Ternyata bisa. Ternyata bisa karena permissionnya di set oleh server, bahwasanya file administrasi hanya bisa diedit oleh user ADM dan user mng gitu. Kita akan lanjutkan di user fin. Kita link dulu biar nyaman. Oke. Sudah, ini kita di posisi 3 yaitu finance.
kita akan mengedit, coba create file lagi di finance, file fin, kita tambahkan langsung aja file fin, save. Sudah bisa, kita akan cek di manager apakah bisa. Kalau tidak bisa, seharusnya di lain juga tidak bisa, di manager tidak bisa, di administrasi tidak bisa. Oke, kita akan coba untuk menghapus file ini, apakah bisa atau tidak ya, delete. Nah, karena aksesnya tadi settingannya sudah valid hanya untuk ADM dan MNG, tidak bisa deleting file karena akses denied. Selanjutnya kita akan coba di manager apakah bisa untuk mengcreate file di finance. Jawabannya adalah bisa. Nah, apakah di file manager bisa mengcreate file? Tentu saja bisa, karena ini adalah filenya manager itu sendiri. Save, bisa. Jadi kesimpulannya adalah tadi di data bersama itu tidak ada yang bisa mengutik-utik, tidak ada yang bisa menghapus. Oh, bisa ya? Maaf, ini karena tadi PC1 manager dan filenya tadi yang saya hapus adalah filenya manager, bisa terhapus ya. Maaf, tadi hanya keisengan saya, ternyata bisa, karena tadi di pempraktekannya bagus tidak dipraktekkan. Nah, untuk create-nya malah tidak bisa karena access denied. Karena ini saya tadi modifnya bukan di sininya, bukan di folder data bersamanya, malah di folder manajernya saya iseng terhapus karena bisa dan bisa. Oke, tidak masalah, membuktikan bahwasanya file manager dipegang oleh manajer sendiri, dan tadi kalau manajer mau menghapus filenya itu bisa. Kalau create-nya tidak bisa. Nah, oke, mungkin segitu saja. Ini tadi sudah bisa ya untuk manager. Folder manager ini bisa manager di folder manager, bisa create, edit, delete, dan read. Di finance dan administrasi juga bisa. Jadi manager ini bisa semua. Ini saya mau edit, ini tadi belum saya download ya, tidak apa-apa, gini saja. Oke. Nah, ini manager di file manager itu bisa, manager edit bisa, delete bisa, dan read bisa. Di folder finance juga begitu, create, edit, delete, dan read juga bisa, administrasi juga bisa. Sudah kita coba ya tadi. Fin, nah, di folder finance itu bisa read, edit, delete, dan read. Di folder administrasi dama manager tidak bisa karena access denied tadi. Begitu pula dengan oh ini fin ya, ya benar. Begitu pula dengan ADM tidak bisa di folder manager dan di folder finance, hanya bisa di folder administrasi. Itu adalah hasil dari sedikit praktek dari saya tadi. Mohon maaf apabila tadi sedikit banyak ada kendala, karena ya namanya percobaan juga begini. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Dimas Safir, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap dijaga kesehatannya, maskernya dipakai, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa kalau bukber jangan lupa ibadahnya. Terima kasih, saya Dimas Safir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.